Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali lagi dengan channel YouTube Zulheri Rambo. Kali ini saya akan membagikan tips sederhana bagaimana caranya menghindarkan diri dari dosa. Karena secara fitrat manusia yang bersih, semuanya itu menginginkan untuk hidup bersih dari dosa. Jadi tips yang pertama adalah bagaimana setiap orang itu mengenal Tuhannya secara benar. Misalnya dia mengenal Tuhan itu ada, maha dekat, maha melihat, maha mendengar. Sehingga dengan pengenalan seperti ini, maka otomatis orang tersebut tidak akan berani melakukan dosa-dosa. Tip yang kedua, bagaimana pengenalan terhadap Allah atau Tuhan seluruh alam itu selalu kita ingat di dalam setiap kondisi. Misalkan sedang berdiri, duduk, berbaring, berjalan, kita selalu ingat kepada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Kemudian tip yang ketiga, di mana setiap orang harus mengenali apa itu dosa. Jadi dosa yang sifatnya itu tingkah laku, perbuatan, atau dosa yang sifatnya itu pemikiran, atau dosa yang sifatnya itu gurisan-gurisan hati. Memang kalau secara pemikiran ataupun secara hati, jika seseorang itu melakukan kesalahan, maka belumlah ditulis sebagai sebuah kesalahan. Tapi bagaimanapun juga, awal dari kesalahan tindakan adalah dari kesalahan pemikiran dan kesalahan dari hati manusia itu sendiri. Jadi alangkah baiknya kita memutus mata rantai kesalahan itu dimulai dari pikiran, dimulai dari hati, maka tindakan kita pun akan terarah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan seluruh alam. Kemudian tip yang keempat adalah berdoa atau meminta ampun kepada Tuhan seluruh alam dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran kita dianjurkan meminta ampun sebelum sahur misalnya. Sekali duduk sebelum sahur setiap hari, kita beristighfar minta ampun kepada Tuhan atas segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Misalnya kita meminta ampun atas dosa mata, atas dosa telinga, atas dosa hidung, atas dosa mulut atau lidah, atas dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa alat vital, pokoknya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki
kita minta ampun kepada Tuhan seluruh alam. Kemudian dosa pemikiran, dosa gurisan-gurisan hati, dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Jadi selalu kita minta ampun dan beristighfar kepada Tuhan dengan penuh keyakinan setiap hari. Kemudian jarak-jarak misalkan 1 jam kita beristighfar kembali. Ya, istighfar itu tidak mesti harus duduk atau selalu mengambil posisi yang diam. Sambil berjalan pun, sambil melakukan kegiatan, misalkan beres-beres di dapur, kita pun bisa beristighfar atau meminta ampun kepada Tuhan seluruh alam. Boleh dikeraskan kalau seandainya memang itu pantas, artinya hanya kita sendiri saja. Tapi kalau seandainya mungkin kita sedang berjalan, dilihat orang, alangkah baiknya istighfar itu kita rahasiakan tanpa gerakan bibir, tapi Tuhan Maha tahu apa yang kita minta di dalam hati kita. Jadi terus beristighfar. Kemudian tatkala ada dorongan-dorongan keinginan yang timbul di dalam diri kita, di mana keinginan tersebut mungkin arahnya ke arah yang negatif, maka saat itu juga kita ingat kepada Tuhan dan langsung meminta ampun, beristighfar kepada Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan seluruh alam Maha Pengampun, Maha Memaafkan, dan Maha Penerima Taubat. Insya Allah 4 tip yang sederhana ini saja, kalau seandainya kawan-kawan benar-benar ingin melaksanakan dengan kesungguhan hati, saya yakin, lihatlah perubahan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tunggu komentarnya, diskusi, silahkan sampaikan mungkin tambahan ataupun kritikan ataupun diskusi, silahkan tulis komentarnya di kolom YouTube. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.